Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu luang dan juga diberikan nikmat kesehatan. Tentunya ini semua adalah nikmat yang ada nikmat yang agung mendahuluinya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sihhatul faham wa husnul qasd. Nikmat pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar, dan juga selalu meluruskan niat kita, setiap aktivitas kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan dari kitab Syarh Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah. Kita sampai pada pelajaran yang ketujuh, Ad-Darsus Sabi', tentang arkanus salah. Berkata Syekh Ibn Baz rahimahullahu rahmatan wasi'ah, Ad-Dars As-Sabi', arkanus salah, pelajaran yang ketujuh, yaitu rukun-rukun salat. Arkanus salati hiya 14. Rukun-rukun salat itu ada 14 rukun. Wahia, yaitu al-qiyamu ma'al qudrati wa takbiratul ihram wa qiraatul fatihah. Al-qiyam ma'al qudrah artinya adalah berdiri jika seseorang itu mampu. Kemudian takbiratul ihram, yaitu bertakbiratul ihram. Wa qiraatul fatihah, membaca surat al-fatihah. Wa ruku', kemudian ruku'. Wal i'tidalu ba'da ruku'. Kemudian yang berikutnya adalah i'tidal setelah ruku'. I'tidal setelah ruku'. Was sujudu alal a'dha'is sab'ati, dan sujud di atas 7 anggota tubuh, yaitu 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki dengan menempelkan ujung jari-jari, kemudian dahi dan hidung.
Semuanya harus menempel di lantai. Warraf'u minhu, kemudian yang berikutnya tadi al-qiyam al-qudrah yang pertama, kemudian takbiratul ihram yang kedua, wa qiraatul Fatihah yang ketiga, warruku, ruku ini yang keempat, ya, wal i'tidal ba'da ruku, kemudian yang kelima itu adalah i'tidal setelah ruku. Kemudian wassujud alal a'dha'i sab'ati, ini yang keenam, yaitu sujud di atas 7 anggota tubuh, yaitu 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki dengan menempelkan ujung jari-jari, dahi dan hidung. Kemudian warraf'u minhu, yang ketujuh bangkit dari sujud. Wal jalsatu bainas sajdataini, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud. Wat tuma'ninatu fi jami'il af'al, yang kesembilan tuma'ninah, yaitu menghadirkan ketenangan pada seluruh gerakan. Ini tuma'ninah. Wat tartibu bainal arkan, kemudian yang ke-10 tertib runut dalam melaksanakan rukun-rukun salat. Kemudian wat tasyahhudul akhir, tasyahud akhir, wal julusu lahu, duduk pada tasyahud akhir. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ke-13 adalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12 tadi duduk pada tasyahud akhir. Kemudian yang terakhir wat taslimatan, yaitu 2 kali salam. Inilah kaum muslimin yang harus kita perhatikan, di mana rukun ini adalah bagian dari pelaksanaan solat kita, terdapat dalam solat kita. Tentunya kita ketahui bahwa para ulama rahimahullah, mereka itu membagi apa yang terdapat dalam pelaksanaan atau gerakan-gerakan perbuatan kita dalam solat kita atau dalam ucapan lisan kita di dalam solat itu kepada 3 bagian. Ada arkan, rukun-rukun, ada wajibat, kewajiban-kewajiban, kemudian ada sunan, ada sunnah-sunnah. Maka kita ikuti penjelasan para ulama agar kita mendapatkan petunjuk yang benar dalam pelaksanaan ibadah. Jangan kita merasa puas dengan ibadah yang barangkali selama ini kita lakukan hanya sebatas ikut-ikutan atau turun-temurun mewarisi ilmu tokoh yang pernah kita kenali, misalkan melihat tata cara salatnya, padahal dia pun mewarisi apa yang dia dapatkan. Jadi yang diharapkan seorang muslim itu ketika melaksanakan salat betul-betul mendirikan salat. Bukan asal-asalan. Bukan sesuai dengan selera masing-masing, mau memperlama salatnya atau kemudian mau mempersingkat, atau kemudian asal-asalan. Yang penting dia datang mendengarkan adzan dikumandangkan, rutinitas yang selalu dilakukan dalam keseharian tanpa dia memperhatikan terlebih dahulu tentang sifat salat Nabi. Padahal yang namanya ibadah itu apabila memiliki 2 syarat. Yang pertama, agar amal ibadah kita dikatakan sebuah ibadah yang dibangun di atas dasar basirah, di atas dasar ilmu. Yang pertama harus terpenuhi syaratnya adalah ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ittiba, mengikuti contoh yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, maka kita perhatikan bagaimana semangatnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memperhatikan masalah-masalah salat ini. Maka Syekh Masyhur Ibn Hasan Salman, seorang ulama di abad ini yang juga merupakan murid dari ulama ahli hadis pada abad ini, yaitu murid dari Syekh Muhammad Ibn Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ini ulama ya yang menguasai cabang-cabang ilmu hadis yang luar biasa, ya, perhatiannya terhadap sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula murid-murid beliau. Di antaranya Syekh Masyhur Hasan Salman yang mengarang kitab kurang lebih 480 halaman, yaitu Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Ya, beliau meluruskan kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Maka ini buku yang sangat bagus menjadi referensi kita untuk ya terus mendalami ibadah yang sering sekali disebut dalam Al-Quran, yaitu ibadah salat ini. Dan kalau kita mengkaji ya sampai pun usia kita ya tua, niscaya kalau kita mengkaji masalah ini ada saja ya ilmu yang baru yang kita dapatkan. Barangkali selama ini ya kita belum mengamalkan atau belum mengetahui dari syarat-syarat atau rukun-rukun, kewajiban-kewajiban atau sunnah-sunnah salat yang masih banyak kita lalaikan. Iya. Perkara-perkara yang terkait dengan amaliyah salat kita dalam keseharian, baik itu salat-salat fardu maupun salat-salat nafilah, maka perlu kita untuk memperhatikan. Kalau pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas masalah syarat ya, yang mana syarat tersebut ya harus terlebih dahulu terpenuhi sebelum pelaksanaan salat. Artinya perkara-perkara yang ada di luar salat kita. Ada 9 syarat-syarat salat yang sudah kita bacakan pada kesempatan yang lalu. Kemudian ya rukun, penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, qala rahimahullah ad-darsus sabi' arkanus salah. Berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, pelajaran yang ketujuh yaitu rukun-rukun salat. Ar-ruknu, berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, rukun huwa janibus syai'il aqwa alladhi la qiyama lahu illa alaihi. Rukun itu adalah janibus syai'il aqwa, yaitu sudut sesuatu yang kokoh ya, yang tidak akan mungkin tanpa dengan sudut penopang tersebut sebuah ya bangunan itu akan tegak ya, tidak akan mungkin akan berdiri tanpa dengan adanya sesuatu tersebut yang kokoh. Misalkan ya pondasi sudut yang ada di setiap pojok rumah yang kita dirikan, maka itu adalah sesuatu yang kuat, yang tentunya tembok itu tidak akan saling ya satu sama lainnya menyambung menjadi kokoh kecuali dengan adanya rukun, adanya sudut penyangga yang kokoh sehingga satu sama lainnya saling menguatkan. Demikian pula rukun-rukun salat yang wajib semuanya itu ya dilakukan, tidak bisa gugur sedikit pun juga, maka semuanya harus dilaksanakan. Wantifa'ur rukni yabtulu bihil amal. Kalau sekiranya ada satu rukun yang tidak
dilakukan maka akan batal amalnya, ya. Wala yasqut amdan wala sahwan wala jahlan, di mana tidak akan gugur, ya, tidak akan gugur dengan kelupaan, kealpaan, dengan ya sengaja atau dengan kebodohan. Artinya ketika ditinggalkan perkara ini maka batallah amalan, ya, salat tersebut. Li'anna al-ibadata la taqumu illa ala arkaniha, karena setiap ibadah itu tidaklah akan, ya, terlaksana dengan baik kecuali jika, ya, pelakunya mendatangkan rukun-rukun sebuah amal ibadah tersebut. Kama annal baita la yaqum illa ala arkaniha, sebagaimana rumah itu tidak akan mungkin tegak, ya, berdiri kecuali di atas pondasi-pondasi yang kokoh. Fa idza zala ruknun min arkanil bait inhadam, kalau ada satu rukun saja, ya, yang kemudian hilang, ya, tidak menopang berdirinya sebuah bangunan rumah tersebut, maka apa yang terjadi? Rumah itu akan roboh, ya. Fas-salatu la taqumu illa ala alkaniha, maka salat pun tidak akan bisa dilaksanakan, ditegakkan, ya, kecuali di atas atau kecuali berdasarkan, ya, memenuhi rukun-rukunnya. Wahiyya arba'ata asyar ruknan, dan rukun salat tersebut, ya, ada 14 rukun sebagaimana yang tadi matannya sudah kita bacakan. Matan dari Kutaib yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Maka saatnya sekarang Syekh Abdul Razak menjelaskan satu persatu. Al-awwal, yang pertama, al-qiyamu ma'al qudrati, yaitu hendaknya seorang yang melaksanakan salat itu, ya, berdiri jika dia mampu. Wa bada'a bihil muallif rahimahullah, di mana, ya, beliau Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah memulai dengan, ya, rukun yang pertama ini, yaitu berdiri jika, ya, dia memiliki kemampuan. Li'annahu sabiqun ala jamil arkan, karena inilah, ya, yang didahulukan dari seluruh rukun yang ada. Ya, ketika kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, ya, kita lihat bagaimana pondasi, ya, kaki-kaki kita ini, ya, berupa, ya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan gerakan-gerakan salat itu sebuah, ya, karunia yang besar. Di setiap sendi kita ini, ya, di lutut kita juga ada, ya, semacam pelumas, ya. Terkadang ketika ini kering, ya, maka itu harus disuntik atau ada masalah harus dikeluarkan cairan lutut itu. Menurut, ya, tim medis yang memang, ya, pakarnya dalam dunia kesehatan, yang mengetahui, ya, tentang anatomi tubuh, dan itu kaitannya dengan saraf-saraf, ya, belakang kita. Ini adalah merupakan, ya, sebuah karunia yang besar apabila kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Jangan kita sia-siakan untuk kemudian melangkahkan kaki kita, segera memenuhi apabila kita mendengar, ya, panggilan adzan dikumandangkan, ya. Kemudian kita masuk ke masjid, berdoa, memohon rahmat Allah, menempatkan diri kita di saf pertama, ya, kemudian kita berdiri dan melakukan rukun-rukun salat. Faman kana qadiran 'alal qiyami wa shalla salatahu al-maktubata jalisan lam tasihha salatuhu. Kata beliau selanjutnya, barang siapa yang sanggup berdiri lalu kemudian dia salat wajib dalam keadaan dia duduk, maka salatnya tidak sah. Li'annal qiyama, mengapa?
ya li'annal qiyama ruknun madama qadiran alaihi, karena yang namanya ya berdiri adalah merupakan rukun selagi orang itu mampu untuk berdiri. Ya. Qala Allah Ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah ya salat-salat kalian dan juga ya salat al-wusta yaitu salat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah ya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah tabaraka wa taala dalam keadaan khusyuk. Diperintahkan kita berdiri apabila kita mampu. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Wa fil hadithi musii salatahu qal, dan juga dalam sebuah hadis ya tentang orang yang buruk salatnya, ya orang yang ya tidak beres salatnya ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada orang tersebut, idza qumta ila salati fakabbir, apabila engkau hendak melaksanakan salat maka bertakbirlah, ya. Wa fil hadithi qala alaihi salatu wassalam, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah engkau ya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan posisi engkau itu berdiri, salli qa'iman. Ini jelas perintahnya. Kalau engkau tidak sanggup, fa illam tastati' fa qa'idan, maka duduklah. Ya. Fa idza kana qadiran 'alal qiyam la budda an yusalli qa'iman. Kalau dia itu sanggup mampu untuk berdiri, maka hendaklah dia salat dalam keadaan berdiri. Fa idza kana ghairu qadirin 'alal qiyam shalla jalisan. Jika dia tidak mampu, maka hendaklah salat dengan ya posisi duduk. Fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin. Kalau engkau tidak sanggup ya maka hendaknya engkau duduk, jika tidak sanggup pula maka engkau itu berbaring. Maksudnya apa ini para ya pendengar sekalian kaum muslimin rahimakumullah? Maksudnya apa? Kita diperintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Ya, berusaha terlebih dahulu mendatangi ya apa yang merupakan kewajiban kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ibadah kita. Kitalah yang butuh, sehingga ya agar ibadah kita dinilai dan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal mengikuti. Jalankan syariatnya sesuai dengan kemampuan kita. Maksudnya ittaqillah mastata'ta, bertakwalah engkau kepada Allah sesuai dengan kemampuan kau setelah engkau itu berusaha. Ya, ada orang yang tidak berusaha terlebih dahulu, bertanya, tidak belajar, ya. Kemudian dia mengatakan saya telah ya berusaha mengetahui atau melaksanakannya, padahal tanpa dengan bertanya, hanya sekedar melihat orang dan ikut-ikutan dalam pelaksanaan ibadah. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sekemampuan kalian. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah Ta'ala, beliau menjelaskan apa yang beliau saksikan, ya. Wa minal mulahadhati ala ba'dil musallina annahu yadkhulul masjid thumma yadhhab ila al-amakin al-mukhassasah lil karasi wa ya'khudh wahidan minha thumma yad'uhu fi makanihi min as-saff thumma yajlis wa yukabbiru takbiratal ihram wa huwa jalis. Ya. Ma'annahu dakhala al-masjid mashyan.
Kata beliau, di antara yang beliau ya perhatikan itu sebagian orang yang melaksanakan sholat masuk masjid ya, lalu kemudian menuju ke tempat kursi ya. Lalu apa? Dia mengambil dari tumpukan kursi tersebut salah satu kursi, kemudian dia meletakkan di saf ya, tempat dia sholat, lalu kemudian dia sholat dalam keadaan apa? Dalam keadaan duduk, kata beliau. Ya, lalu dia takbiratul ihram dalam keadaan dia duduk. Ma'annahu dakhalal masjid masyan, sedangkan dia tadi masuk masjid itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan berjalan, berdiri, berjalan ya. Walau wajada rafiqan lahu aw sahiban la rubbama waqaf ma'ahu wa tahaddath qa'iman. Yang sekiranya orang yang seperti tadi itu ya, kalau dia kemudian dia dapat di masjid itu ada temannya atau ada yang mengajak bicara, pasti dia akan melayaninya atau berbicara dengannya dalam keadaan dia berdiri. Fa'indahu qudrah 'alal qiyam, dia punya kemampuan untuk berdiri. Ma'adzalika yusalli jalisan, tapi kenapa kok dia itu salatnya dengan posisi duduk? Ya, walihada yanbaghi ala man kanat hadhihi sifatuhu yadkhul masjid masyian wa ya'khudh kursiyan fala aqalla min an yukabbir takbiratal ihram wa huwa qa'imun wa idza sya'ara annahu bihajatin lil julus wala siyama idza kana fil qiyami italatu syai'an ma yajlis. Kata beliau, nah, bagaimana sekiranya ya yang pantas bagi dia itu adalah, maka apabila dia masuk ke masjid ya, kemudian setelah itu dia mengambil kursi, paling tidak ya hendaknya kemudian dalam keadaan posisi dia berdiri itu ya, kemudian bertakbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Namun ketika dia merasa ada kebutuhan untuk duduk ya, barangkali tiba-tiba dia merasa ya sakit ya, maka saat itu dia duduk ya, atau dia merasa kepanjangan ya, imam barangkali sholatnya panjang ya, maka apa? Hendaknya dia duduk. Tapi terlebih dahulu dia mulai dengan apa? Dengan rukun, yaitu berdiri jika dia mampu. Dan ini yang banyak ya dilakukan oleh sebagian orang, di mana dia mampu untuk datang ke masjid dalam keadaan berjalan, dia berdiri, kemudian tahu-tahu masuk masjid mengambil kursi dan sholatnya dalam keadaan duduk, padahal sebelumnya dia sanggup. Amma hakadha min awwali salatihi yabda'uha wa huwa jalis wa qad ja'a masyan hatta ikhtara al-makan wa hayya'ah wa jalasa fi fa mithlu hadha yanbaghi an yutanabbah lahu. Kalau dari awal kemudian dia sholatnya duduk ya, yang seperti ini ya, di mana ya orang yang seperti ini harus diingatkan ya, harus diingatkan. Kemudian yang kedua, ar-ruknus tsani min arkanis shalah. Ya, rukun yang kedua dari rukun-rukun salat, yaitu takbiratul ihram, takbiratul ihram. Ya. Ini perhatikan. Karena banyak sekali ya kita saksikan dari kaum muslimin di mana rukun yang kedua ini ya termasuk yang banyak dilalaikan ya, takbiratul ihram. Baik itu dia di awal ya hendak melaksanakan sholat, atau kemudian ya baik dia ketika sholat sendirian atau ketika dia berjamaah. Misalkan dalam keadaan dia mendapati imam itu ya ruku atau sujud. Ya. Banyak kita saksikan dia tidak takbiratul ihram tapi langsung mengikuti apa? Imam, posisi imam. Nah, ini salah. Ya. Hendaknya dia bertakbiratul ihram terlebih dahulu ya, kemudian dia ikut masuk ke dalam salat mengikuti gerakan imam.
Ya. Dan juga ada yang terlebih dahulu menunggu sampai imam itu berdiri baru dia ikut, dan ini juga ya salah. Tapi seharusnya ketika dia kemudian mendatangi salat dalam posisi apapun imam, hendaknya dia takbiratul ihram kemudian langsung ya masuk dalam salat mengikuti ya gerakan imam. Ya, dan ini harus dilakukan takbiratul ihram. Ya, kalau kemudian seorang datang langsung ya tanpa takbiratul ihram langsung dia ya membaca Al-Fatihah kemudian dia baca surat yang lain langsung ruku, maka salatnya tidak sah. Ya. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Wa summiyat hadhihi takbiratu takbiratul ihram, dinamakan takbir ini sebagai takbiratul ihram li'annaha miftahus shalah. Karena dia adalah merupakan kunci pembuka ya salat. Wa awwaluha ya wal madkhal ilaiha, ini merupakan ya kunci salat takbiratul ihram ini ya. Maka kita lihat bagaimana dahulu para sahabat itu sangat-sangat memperhatikan, sangat-sangat ya serius di dalam melaksanakan ibadah salat ini. Bagaimana mereka itu menuju ke masjid ya, dan jangan sampai kemudian tertinggal takbiratul ihramnya imam. Demikian pula generasi setelahnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bagaimana semangatnya mereka itu ya ketika melaksanakan salat. Ini adalah merupakan ibadah yang sangat agung ya, sehingga mereka pun memberikan perhatian yang besar terhadap ibadah ini. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau itu salat ya, terdengar seakan di dalam dada beliau terdengar seperti ketika air yang mendidih ya. Artinya betul-betul persiapan sebelum salat ya. Kemudian ketika takbiratul ihram hati mereka bergetar ya, kemudian merasa bahwa sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan permulaannya adalah ketika dia sedang takbiratul ihram. Fala yadkhulu salata wala yahsulu tahrimu illa biha, dan tidaklah seseorang itu masuk ya kepada pelaksanaan salat ya, wala yahsulu tahrimu illa biha, dan tidak akan ya mendapatkan sesuatu yang melepaskannya dari perkara-perkara yang lain. Maksudnya kalau sudah salat berarti perbuatan yang lainnya ya tidaklah boleh dia lakukan karena dia sudah bertakbiratul ihram. Maka haram dia lakukan perbuatan-perbuatan yang lainnya kecuali dalam keadaan ya tentunya setelah dia takbiratul ihram itu hanya pelaksanaan salat yang dia lakukan. Wa minal ma'lumi annal musalli idza kabbara fa innahu bimujarradit takbir harumat alaihi umurun lam takun muharramatan alaihi qabla shalah. Ya, maka ketika seseorang itu ya yang melaksanakan salat telah mengucapkan takbiratul ihram ya, ketika dia telah melaksanakan ya ucapan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangannya ya lalu memposisikannya ke atas dadanya, maka segala perkara-perkara yang tadinya boleh di luar salat ya, maka setelah dia mengucapkan takbir itu perkara tersebut menjadi haram untuk dia lakukan. Ya, fatahrimu hat takbir, diharamkan dengan apa? Dengan dia mulai dengan takbir. Setelah dia takbir berarti perkara yang lain sudah tidak boleh dia lakukan, enggak boleh lagi dilakukan karena dia sedang ya salat. Nah, ini tentunya memberikan sebuah keterangan kepada kita bahwa dahulu yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu yang diajarkan oleh Nabi ya ketika
orang itu hendak sholat, dimulai dengan apa? Takbir, sebagaimana dalam hadis yang sudah kita bacakan tentang Nabi memperingatkan orang yang buruk salatnya. Musik salatahu. Idza kumta ila salati fakabbir. Tidak kemudian dia sibuk dengan bolak-balik melafazkan niat dengan jahar. Mengeraskan niatnya. Maka kita saksikan betapa banyak kita dapati kaum muslimin yang barangkali sampai itulah ilmunya atau sebatas dia dapatkan, dia lihat orang lain turun temurun salatnya seperti itu, menjaharkan, mengeraskan niat, bukannya langsung mengikuti perintah Nabi SAW yaitu takbiratul ihram, tapi justru hatinya disibukkan dengan melafazkan niat yang sama sekali tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang ada mereka memahami salah, paham terhadap ucapan para imam, imam madhab yang mereka ikuti. Toh para imam madhab mereka sepakat bahwasanya seluruh ulama kaum muslimin sepakat bahwa niat itu tempatnya di hati. Kalau kita ambilkan satu contoh dari perkataan Al-Qadhi Abu Ar-Rabi' Sulaiman ibn Umar Asy-Syafi'i yang madhabnya adalah madhab Syafi'i. Kata beliau, qal al-jahru bin niyati wa bil qira'ati khalfal imam laisa minas sunnah. Menjaharkan, mengeraskan niat atau membaca di belakang imam itu bukan dari sunnah, bal makruh, justru yang dibenci. Fa in hasala bihi tashwisun alal musallin fa haram. Namun ketika kemudian dengan kita mengeraskan niat itu mengganggu orang salat yang ada di sekitar kita, mengganggu samping kita, maka ini adalah haram. Enggak boleh kita lakukan karena orang salat itu adalah menghadirkan kekhusyuan, bukan justru mengganggu orang lain. Wa man qala bi anna al-jahra bi lafdhin niyyah minas sunnati fa huwa mukhti. Barang siapa yang mengatakan bahwa mengeraskan suara ini dengan melafadzkan niat, maka barang siapa yang mengatakan itu bagian dari sunnah, maka dia salah. Wala yahillu lahu, dan tidak pantas baginya, wala li ghairihi, dan juga selainnya, an yaqula fi dinillahi bi ghairi ilmin. Tidak pantas baginya dan juga selainnya mengucapkan sesuatu dalam agama ini tanpa ilmu. Berarti apa? Dikategorikan orang yang melafadzkan niat tersebut, mengeraskan niatnya itu, melafadzkan, menjaharkan, termasuk berbicara tanpa atau mengamalkan sesuatu dalam agama ini tanpa berdasarkan ilmu. Demikian pula qala As-Suyuti rahimahullah, Imam As-Suyuti mengatakan, wa minal bid'ah aidan, dan di antara bid'ah juga itu adalah al-waswasatu fi niyatis shalah. Masya Allah. Was-was dalam perkara niat. Ketika hendak salat. Walam yakun dzalika min fi'lin nabi wala ashabuh. Dan ini juga tidak termasuk dari perbuatan Nabi SAW dan juga tidak para sahabat. Kanu la yantiquna bi syai'in min niyati salam. Mereka sedikit pun tidak pernah kemudian mengucapkan niat dalam salatnya itu. Bisiwat takbir, kecuali apa yang diucapkan takbiratul ihram, Allahu akbar. Itu yang diucapkan. Bukan kemudian dia sibuk dengan nawaitus salata, dia niatkan dengan jahar mengganggu orang yang di sampingnya, maka ini adalah
sama sekali bukan dari tuntunan Nabi SAW. Kenapa? Karena ya perkara yang baru itu tentu diada-adakan ya di luar daripada syariat beliau. Ya, cukuplah ketika kita ingin ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalkan perintah Al-Qur'an. Apa perintah Al-Qur'an? Ya kita diperintahkan untuk mengikuti ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ya, sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik. Kita lihat apa perkataan Imam Syafi'i di dalam ya mengomentari ayat ini. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i mengatakan al-waswasatu fi niyatis salati wa taharati min jahlin bisyar'i. Ya. Was-was dalam niat salat ya, ketika hendak salat ada orang kemudian ya was-was, lalu diberikan was-was ya. Diulang lagi niatnya, salah lagi ya. Begitu takbir batal lagi takbirnya, takbir ulang lagi. Ini was-was dalam salat. Ya. Nah, was-was dalam niat salat ini dan juga taharah kata beliau itu ya pertanda jahil, bodoh terhadap syariat. Ya, itu dikarenakan seseorang jahil terhadap syariat, wa khublin bil aqli, dan rusaknya akal. Masya Allah. Ya, akalnya kata Imam Syafi'i ada sesuatu. Ya, akalnya error. Ya, harus diluruskan. Dengan cara apa luruskannya? Cukup mengikuti syariat. Gampang. Ya, terkadang kita ya membebani diri kita ini terhadap apa? Sesuatu amalan ya dikarenakan kita nggak tahu ternyata ibadah itu gampang, mudah, mengikuti tuntunan selesai. Ya, ada orang berkali-kali takbir, masya Allah, imam sudah ruku dia masih bolak-balik takbir. Lebih parah lagi batal sholatnya menuju ke tempat wudhu lagi. Begitu datang ke saf masuk, ya kembali lagi was-was lagi takbirnya diulang, kemudian keluar lagi. Ini bagian dari orang-orang yang dimangsa oleh setan. Ya. Setan hinzab datang ketika dia hendak sholat kemudian memberikan kepadanya was-was. Yang ini tentunya telah diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Jangan sampai kemudian umatnya ya mengikuti was-wasus syaitan, bisikan-bisikan syaitan, karena sesungguhnya kita yang sedang beribadah itu mendirikan sesuatu yang ya berat tanpa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat-syarat yang terpenuhi, ada rukun-rukun yang harus semuanya kita laksanakan, ada wajib-wajib, ada sunnah-sunnah dalam pelaksanaan salat kita, baik yang ya kemudian kita ucapkan ya maupun yang kita lakukan dari gerakan-gerakan salat. Ya, selanjutnya kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala ya, wa jami'ul a'mali allati takunu fi salati kulliha tafsilun li hadat takbir alladhi huwa tahrimun lis salah. Maka seluruh ya gerakan atau amalan-amalan yang kita lakukan dalam salat, yang dilakukan dalam salat itu perinciannya mulai ya dari takbir ini. Semuanya bermuara dari bagaimana takbiratul ihram kita, di mana ketika kita sudah melakukannya maka ya perbuatan yang lain tidak boleh ya kita lakukan. Ya. Fa anta tarka wa tasjud wa takhda wa tadhul wa tad'u wa tunaji wa tusabbihu ila ghairi dzalika takbiran lillah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika engkau ruku, engkau sujud, engkau kemudian tunduk menghindarkan diri, engkau kemudian dalam salat itu adalah berdoa, bermunajat, bertasbih dan lain sebagainya, itu semua dalam rangka membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ya pernah menyaksikan orang yang cacat ya puntung kakinya, tapi begitu salat tarawih yang imam tentunya panjang dalam bacaannya, mengapa begitu khusyuk dalam salatnya? Ya, sedangkan orang yang fisiknya itu sempurna, mengapa ya dalam salatnya tidak mendapatkan kekhusyuan? Boleh jadi dikarenakan
bagaimana persiapan salatnya dari awal sejak takbiratul ihram. Ya, ada sesuatu yang kemudian ya perlu diluruskan dari ya niat seseorang, dari sikap seseorang terhadap perintah yang satu ini, di mana kita ketahui bahwasannya perintah salat ini atau syariat ini langsung ya Nabi diberikan tanpa dengan perantara. Faman dakhala as-salata biduni hadhihi takbirah aw bilafdhin akhar ghaira takbir ka Allahu a'zam aw Allahu ajal aw nahwu dzalika fa inna salatahu la tasih. Barang siapa yang ya salat kemudian dia tanpa dengan takbir ini, tanpa mengucapkan Allahu Akbar, ya ketika dia hendak melaksanakan salat, ya tentu niatnya sudah ada dalam hati. Ketika diambil air wudhu pun sudah niat, ya tidak perlu dia kemudian ya sibuk dengan melafadzkan niatnya, tetapi langsung dia melihat ke tempat sujud, lalu dia takbiratul ihram, dia angkat kedua tangannya, ya lalu sejajar dengan bahunya, lalu dia kemudian meletakkannya di atas dadanya, kedua tangan tersebut. Nanti ada pembahasan khusus tentang sunnah-sunnah salat. Nah, ketika ada orang yang hendak melaksanakan salat tersebut tanpa dengan takbiratul ihram ini, ya, karena apa? Dia tidak mengucapkan takbiratul ihram, tapi dia mengucapkan takbir itu dengan ya ucapan yang lain, lafaz yang lain. Misalkan Allahu a'zam, ya sama-sama ya mengagungkan Allah. Allahu ajal, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini tidak berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salatnya tidak sah. Ya. Li'annahu lam ya'ti bi tahrimi salatil ladzi huwa takbir, ya, karena dia tidak memulai ya dengan takbiratul ihram, yaitu takbir yang wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyana hadzal lafdz duna ghairi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menentukan ya lafaznya, yaitu Allahu Akbar, tidak yang lainnya. Wa fi haditsil musyi' salatahu qala idza qumta ila sholati fakabbir, sebagaimana dalam hadis ya. Ini hadis pokok, ini inti dari pembahasan tentang salat, yaitu tentang orang yang datang ya lalu salatnya ya keliru ya, lalu diluruskan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Kalau kamu hendak melaksanakan salat, maka bertakbirlah. Ya. Nah ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali pada kesempatan yang mulia ini cukup dua rukun untuk kita bahas terlebih dahulu ya. Sekali lagi kita tidak bosan-bosannya untuk selalu membahas ya, dan kita jangan merasa sudah sempurna dalam pelaksanaan ibadah yang ditekankan ini, yaitu masalah salat ini. Ya, kalau salat kita baik, insya Allah amalan-amalan kita yang lainnya akan menjadi baik. Ya, dan cukuplah orang itu dikatakan orang saleh ketika dia bolak-balik ke masjid. Ya, kemudian dia itu pelaksanaannya dalam keadaan ya tumaknina, ya. Dan itu terpengaruh kepada ya bawaan seseorang. Ketika kita lihat ibadahnya khusyuk, ya, dia selalu menghadirkan tumaknina dalam salatnya, maka kita mendapatkan tutur katanya, ya, tingkah lakunya itu juga ya baik, ya. Subhanallah. Dan inilah pancaran dari ya cahaya keimanan seseorang, karena salat ini adalah cahaya. As-salatu nurun, baik itu cahaya yang dia butuhkan untuk dia menghadapi berbagai macam problem hidupnya, ya. Karena Nabi SAW ya mengajarkan kepada kita, memberikan petunjuknya, ya, agar ketika kita ya melaksanakan ini hendaknya salat seperti apa yang telah dicontohkan oleh beliau. Bahkan beliau salat di atas mimbar, ya, agar sahabat melihat bagaimana ya tata cara gerakan salat beliau, ya. Bahkan nanti akan kita bahas termasuk rukun yang ketiga insyaallah tentang baca Al-Fatihah. Ya, ketika Khabbab ibn Arad radhiyallahu an, ya, ditanya apakah Nabi itu membaca ya bacaan ketika salat zuhur dan asar, ya,
Dikatakan iya beliau baca. Dari mana engkau mengetahui ya bahwa beliau itu membaca? Min ittirabi lihiyatihi, dari gerakan dari goyangnya ya jenggot beliau yang lebat. Sehingga sahabat yang di belakang beliau bisa menyaksikan bahwa mulut beliau itu ternyata membaca dengan digoyang-goyangkan. Artinya beliau membaca, tidak diam. Maka Syekh Masyhur Ibn Hasan Salman ya hafizahullah ta'ala juga mencantumkan itu bagian dari kesalahan sholat. Tidak menggerak-gerakkan bibir dalam sholat itu. Diam ya. Maka hendaknya kita membaca. Bacaan sholat itu ya bacaan ayat-ayat dalam sholat kita. Dan juga bacaan-bacaan sholat dengan menggerakkan bibir kita. Melihat ke tempat sujud. Ya. Agar kita tidak termasuk orang yang keliru dalam melaksanakan ibadah yang sangat agung ini. Ya. Ini barangkali yang bisa kita bacakan pada kesempatan yang mulia ini. Ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.